Sengketa Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta masih terus bergulir. Ya, pemerintah memastikan kawasan tersebut sudah kembali dikuasai negara setelah status hak guna bangunan atas nama PT Indo Buildco resmi berakhir. Tak terima terhadap keputusan tersebut, PT Indo Buildco melakukan perlawanan dengan menggugat sejumlah pihak. Persoalan sengketa Hotel Sultan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno hingga kini belum juga berakhir. Pasca pengosongan paksa 4 Oktober 2023 lalu, PT Indo Buildco, perusahaan yang sudah puluhan tahun mengelola Hotel Sultan, kembali melakukan perlawanan. Mereka melayangkan gugatan terhadap 4 pihak dari pemerintah. Keempat pihak yang digugat adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, kemudian Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat. Tak hanya melakukan gugatan, Indo Buildco juga menuntut ganti rugi sebesar 28 triliun rupiah. Pengosongan terhadap objek sengketa ini dinilai sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum. Upaya melakukan pengosongan itu untuk melaksanakan putusan pengadilan itu adalah tindakan melanggar hukum. Karena apa? Karena tidak ada perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Karena putusannya tidak mungkin dieksekusi. Karena putusan hanya menyatakan sah SK HPL nomor 1 Senayan. Jadi bukan murni mengenai sengketa apakah tanah ini PT Indo Buildco atau GBK Senayan, tapi hanya menyatakan sah dan tidak sahnya SK HPL, dan tidak ada perintah penetapan untuk menghukum PT Indo Buildco untuk mengosongkan tanah itu, dan tidak ada juga penetapan eksekusi dari pengadilan untuk mengosongkan tanah itu. Jadi karena inilah yang disebut dengan putusan non eksekutorial. Putusan tidak bisa dilaksanakan. Pengadilan tidak bisa melaksanakan putusan itu karena tidak ada perintah dari putusan untuk mengosongkan. Bukan hanya tidak memiliki penetapan eksekusi dari pengadilan negeri, aksi penyegelan dan penempatan petugas keamanan di sejumlah titik akses kawasan Hotel Sultan dianggap sudah sangat mengganggu bisnis yang sedang berjalan. Yang dieksekusi memang katanya cuma Bapak memasang spanduk aja, tetapi selain memasang spanduk, semua akses tempat kita dipersulit gitu. Jadi kita kan ada di daerah ganjil genap gitu. Kalau dipersulit begitu, bagaimana tamu-tamu kita mau masuk? Belum terhadap image luar yang luar biasa gitu. Ada tamu-tamu saya punya rencana melakukan kegiatan di sana, tanya kira-kira kegiatan saya masih bisa lanjut nggak? Itulah. Jadi saya kira di sini ada masalah. Apa yang diucapkan oleh Menko itu tidak sepenuhnya dijalankan di bawah gitu. Ini yang menurut saya barangkali perlu perhatian kita. Apa sih yang dipermasalahkan gitu? Kenapa membuat kerusakan, damage begitu besar hingga mengganggu bisnis? Gedung saya punya, bisnis saya yang bangun. Nggak ada hak pemerintah dalam bisnis saya gitu. Kenapa bisnis saya diganggu? Itu persoalannya gitu. Sebelumnya, pemerintah menyatakan PT Indo Buildco sudah tidak lagi memiliki hak kepemilikan di kawasan Hotel Sultan. Sejak beberapa bulan lalu, ada 2 hak guna bangunan yakni HGB 26 dan HGB 27 yang sudah habis masa berlakunya. Ada 2 HGB, HGB nomor 26 itu berakhir tanggal 4 Maret 2023 dan HGB nomor 27 berakhir 3 April 2023. Artinya sudah berapa bulan yang lalu status tanah HGB nomor 6 dan 27 sudah habis dan otomatis kembali kepada HPL nomor 1 tahun 89 yang status hukumnya atas nama Setnek. Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi dengan HGB di atas HPL tersebut. Pemilik awal PT Indo Buildco sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut. Sebaliknya,
PT Indobilco mengklaim masih memiliki izin penggunaan dan pemanfaatan HGB. Mereka bahkan sudah mengajukan permohonan perpanjangan sejak tahun 2021, namun belum ada penolakan atas permohonan tersebut. PT Indobilco masih berhak atas tanah HGB itu, ya, karena belum berakhir, masih boleh atau dapat diperbarui untuk 30 tahun yang akan datang. Nah, untuk itu PT Indobilco sudah mengajukan pembaruan 2 tahun yang lalu, sampai sekarang belum ada keputusan dari BPR apakah menolak atau mengabulkan ini. Jadi prinsip dasarnya adalah Hotel Sultan berada di tanah HGB nomor 2627 Senayan. Tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan dan tidak pernah dilepaskan oleh pemegang hak. Dan tidak pernah juga dibebaskan oleh PPK GBK Senayan. Jadi clear. Kisru pengelolaan Hotel Sultan memang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sejak didirikan pada tahun 1971, bangunan tersebut sudah kerap menimbulkan kontroversi karena berdiri di atas status lahan sengketa. Sengkarut pengelolaan Hotel Sultan berawal dari pemberian hak guna bangunan terhadap pihak swasta, yakni PT Indobilco, yang kala itu memang diberi amanat oleh pemerintah. Indobilco memperoleh status HGB dari tahun 1973 dengan jangka waktu 30 tahun dan diperpanjang selama 20 tahun hingga 2023. Sebelumnya pemerintah juga telah menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL yang diterbitkan pada tahun 1989. Persoalan kemudian muncul setelah masa pemberian HGB berakhir. Sengketa antara legalitas keberadaan HPL dan HGB inilah yang kemudian membuat persoalan semakin meruncing dan tak berkesudahan.